Menurut World Health Organization pada tahun 2019, definisi obat furosemid adalah obat diuretik loop yang digunakan untuk mengatasi edema yang terkait dengan kondisi seperti gagal jantung, mengisi, sirosis hati, dan penyakit gagal ginjal, serta untuk mengobati hipertensi. Jadi, sederhananya, furosemid adalah obat yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja, furosemid menghalangi reabsorpsi natrium dan klorida di bagian ginjal yang disebut loop of Henle. Hal ini meningkatkan jumlah air dan elektrolit yang dikeluarkan melalui urin. Furosemid adalah zat atau campuran zat yang digunakan untuk mendiagnosis, mengobati, meringankan, mencegah penyakit, atau mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh manusia atau hewan. Jadi, untuk fungsi dan penggunaannya, furosemid digunakan untuk mengatasi bengkak atau edema yang disebabkan oleh kondisi seperti gagal jantung, penyakit hati, dan penyakit ginjal, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Dan juga digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, untuk jenis dan bentuknya, furosemid termasuk obat sintesis yang tersedia dalam berbagai bentuk seperti pil, kapsul, cairan, atau injeksi. Selanjutnya ada nama generik. Nama generik untuk obat ini adalah furosemid. Nah, furosemid dikenal dengan beberapa nama paten, yang paling umum adalah lasik. Lasik atau furosemid merupakan turunan asam antranilat yang digunakan sebagai diuretik kuat pada orang dewasa dan anak-anak untuk mengobati penumpukan cairan berlebihan atau edema yang disebabkan oleh gagal jantung kognitif, gagal hati, gagal ginjal, dan sindrom nefritik. Lasik dapat digunakan dengan obat antihipertensi untuk mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Lasik tersedia sebagai obat generik. Nah, dapat ditemukan di bawah nama dagang lain, misalnya furosemid dan salix. Obat furosemid termasuk dalam golongan diuretik. Nah, diuretik adalah kelas obat yang membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan, terutama melalui urin. Sering juga digunakan untuk mengurangi edema. Nah, furosemid termasuk dalam golongan obat diuretik terapeutik. Obat ini biasanya diresepkan untuk mengobati kondisi yang ditandai dengan retensi cairan, seperti edema atau pembengkakan, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dengan meningkatkan produksi urin, diuretik membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh, mengurangi pembengkakan, dan menurunkan tekanan darah. Nah, selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi diuretik yaitu diuretik loop. Diuretik loop bekerja di bagian tertentu dari ginjal yang disebut loop of Henle, menghambat reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida yang menyebabkan peningkatan produksi urin. Dalam kelas diuretik, furosemid secara khusus termasuk dalam subkelas diuretik loop. Golongan diuretik ini mendapatkan namanya dari tempat kerjanya di dalam ginjal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai indikasi-indikasi dan kontradiksi obat furosemid terhadap sistem renal. Saya akan membahas yang pertama adalah indikasi obat furosemid. Yang pertama adalah edema. Obat furosemid efektif untuk mengobati edema dengan cara mengurangi retensi cairan tubuh melalui pengurangan reabsorpsi natrium dan air di tubulus ginjal. Ini mengarah pada peningkatan pengeluaran urin atau diuresis dan pengurangan volume cairan ekstraselular yang berlebihan. Yang kedua, hipertensi. Furosemid dapat menurunkan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi dengan cara mengurangi volume darah yang mengalir ke jantung dengan mengurangi volume cairan ekstraselular pada obat furosemid, mengurangi beban kerja jantung dan tekanan darah. Yang ketiga adalah insufisiensi ginjal akut. Pada kondisi insufisiensi ginjal akut, furosemid membantu tubuh untuk membuang kelebihan cairan dan racun melalui peningkatan pengeluaran urin yang dapat mengurangi beban kerja ginjal yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah overhidrasi seperti hiponatremia dan hipervolemia. Obat furosemid digunakan dalam kondisi overhidrasi untuk mengurangi volume cairan dalam tubuh secara tepat. Ini kontradiksi obat furosemid yang berhubungan dengan sistem renal. Yang pertama adalah hipersensitivitas terhadap furosemid atau sulfonamid. Obat furosemid termasuk dalam kelas sulfonamid. Individu yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap furosemid atau sulfonamid lainnya dapat mengalami reaksi alergi yang parah seperti urtikaria, angioedema, dan bahkan anafilaksis. Yang kedua adalah anuria atau gagal ginjal berat. Obat furosemid adalah diuretik kuat yang bekerja dengan menghambat reabsorpsi natrium dan air di tubulus ginjal. Nah, pada kondisi anuria atau tidak ada produksi urin atau gagal ginjal berat, obat furosemid tidak efektif karena fungsi ginjal sebagai tempat aksi obat terganggu. Pemberian furosemid pada kondisi ini dapat menyebabkan retensi cairan dan elektrolit yang lebih lanjut. Yang ketiga adalah hipovolemia atau dehidrasi parah. Obat furosemid dapat menyebabkan diuresis yang signifikan, yang meningkatkan resiko hipovolemia atau volume darah rendah atau dehidrasi parah. Pada kondisi ini, pemberian furosemid dapat memperburuk keadaan dengan menyebabkan penurunan volume darah yang lebih lanjut dan potensial untuk kegagalan ginjal. Dan yang keempat adalah penyakit Addison. Penyakit Addison adalah gangguan pada kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon kortisol dan aldosteron. Yang kelima adalah koma hepatik.
Koma hepatik terjadi pada kegagalan hati akut atau kronis yang parah. Pada kondisi ini, metabolisme dan fungsi ginjal dapat terganggu, sehingga pemberian obat furosemide untuk mengatasi retensi cairan dapat menyebabkan komplikasi seperti dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit yang berpotensi fatal. Yang keenam adalah hipotensi berat. Obat furosemide dapat menyebabkan penurunan tekanan darah sebagai efek sampingnya ya, terutama jika digunakan pada dosis tinggi atau pada individu dengan hipotensi berat. Jadi, penggunaan obat furosemide pada hipotensi ini dapat memperburuk keadaan dengan menyebabkan penurunan yang lebih lanjut dalam tekanan darah. Meskipun efektif dalam mengatasi retensi cairan atau edema dan tekanan darah tinggi, ada pun beberapa efek samping dari obat furosemide, yaitu pertama, hipokalemia atau kadar kalium rendah. Furosemide meningkatkan ekskresi kalium melalui urin, yang bisa menyebabkan kadar kalium dalam darah menurun. Yang kedua, yaitu hiponatriema atau kadar natrium rendah. Sama seperti kalium, natrium juga diekskresikan dalam jumlah besar dengan penggunaan furosemide. Natrium adalah elektrolit yang penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi seluler. Yang ketiga adalah hipotensi atau tekanan darah rendah. Dengan mengeluarkan lebih banyak cairan dari tubuh, volume darah menurun, yang bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Lalu selanjutnya ada dehidrasi. Pengeluaran cairan yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, terutama jika asupan cairan tidak tercukupi untuk menggantikan cairan yang telah hilang. Selanjutnya, pusing. Penurunan tekanan darah dan dehidrasi bisa menyebabkan pusing, terutama saat berdiri dengan cepat. Lalu yang selanjutnya adalah tinnitus atau dering di telinga. Meskipun jarang terjadi, obat furosemide dapat menyebabkan ototoksitas yang bisa menyebabkan tinnitus atau bahkan gangguan pendengaran pada dosis tinggi atau penggunaan jangka panjang. Selanjutnya adalah farmakodinamik. Furosemide menghambat sistem transportasi ion natrium, kalium, dan klorida di descending loop of Henle, yang menyebabkan peningkatan ekskresi urin karena air mengikuti natrium secara osmotik dan pengurangan volume darah. Selanjutnya, furosemide dapat menyebabkan vasodilatasi ginjal, yang meningkatkan aliran darah ginjal sebelum terjadinya diuresis atau peningkatan produksi urin. Ini bisa membantu mengurangi tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Obat furosemide menghambat reabsorpsi dan transportasi natrium, kalium, dan klorida pada segmen ascending dari loop Henle di ginjal. Selanjutnya, penghambatan ini menyebabkan terjadinya peningkatan ekskresi urin akibat udara dan terjadinya penurunan volume darah atau tekanan darah. Sebelum terjadinya diuresi atau peningkatan produksi urin, furosemide ini menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada ginjal yang dimana menyebabkan peningkatan aliran darah yang ada di ginjal. Absorpsi atau penyerapan obat dalam farmakokinetik adalah proses di mana obat masuk ke dalam aliran darah dari tempat administrasinya. Proses ini melibatkan beberapa tahap, termasuk pelepasan obat dari formulasi, perpindahan melalui membran biologis, dan akhirnya mencapai sirkulasi sistemik. Kemudian distribusi obat dalam farmakokinetik mengacu pada proses di mana obat menyebar dari aliran darah ke berbagai jaringan tubuh setelah diberikan. Distribusi yang efektif dari obat sangat penting untuk mencapai konsentrasi terapeutik yang diinginkan di lokasi target dan meminimalkan efek samping di area lain. Kemudian metabolisme. Metabolisme obat dalam farmakokinetik adalah proses di mana tubuh memodifikasi obat setelah obat tersebut diabsorpsi oleh dalam sirkulasi darah. Metabolisme obat penting untuk menentukan dosis yang tepat, menghindari efek samping, dan memastikan efektivitas terapeutik. Kemudian ada ekskresi. Ekskresi obat dalam farmakokinetik mengacu pada proses di mana obat dikeluarkan dari tubuh. Proses ini merupakan salah satu dari 4 fase utama dalam farmakokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau ADME. Ekskresi obat sangat dipengaruhi oleh sifat fisiokimia obat. Dosis dan cara pemberian obat. Obat ini bisa diberikan dengan bentuk sediaan tablet atau kapsul yang diberikan melalui peroral, dan juga bisa diberikan secara injeksi melalui intervena dan intermuskular. Pada kondisi pasien dengan hipertensi diberikan dosis 40 mg dalam 2 kali sehari. Dan pada kondisi pasien edema diberikan dosis 20-80 mg per hari. Namun, dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pasien. Untuk cara pemberiannya lebih efektif diberikan secara intervena dibandingkan dengan pemberian intramuskular. Karena pada pemberian intervena dapat bekerja lebih cepat untuk masuk ke dalam sirkulasi darah dibandingkan dengan pemberian secara intramuskular. Selanjutnya adalah nursing consideration atau pertimbangan keperawatan. Nah, pertimbangan keperawatan yang penting saat memberikan obat furosemide ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah perawat perlu memonitor tekanan darah dan keseimbangan elektrolit secara berkala, karena obat ini memiliki beberapa efek samping yang dapat mempengaruhi kondisi tertentu. Kemudian, perawat perlu memantau tanda-tanda dehidrasi dan hipotensi. Obat furosemide ini adalah obat diuretik kuat yang meningkatkan produksi urin, dan hal ini dapat menyebabkan dehidrasi dan hipotensi.
Kemudian ada perawat perlu memberikan obat ini pada pagi hari untuk menghindari gangguan tidur akibat sering buang air kecil. Obat furosemide ini adalah obat diuretik, yang berarti obat ini bekerja dengan cara meningkatkan produksi urin oleh ginjal. Pemberian obat ini dilakukan pada pagi hari untuk menghindari gangguan tidur karena efek samping obat ini yaitu sering buang air kecil. Jika obat furosemide ini diberikan pada malam hari, maka pasien dapat terganggu dan sering bangun di tengah malam untuk buang air kecil, sehingga dapat mengganggu waktu tidur pasien. Kemudian, yang terakhir ada perawat perlu menginformasikan kepada pasien untuk menghindari makanan tinggi garam, karena beberapa alasan yang berkaitan dengan efektivitas obat dan kesehatan pasien. Seperti efektivitas obat furosemide ini bekerja dengan cara mengeluarkan natrium atau garam dan air dari tubuh melalui urin. Makanan tinggi garam dapat meningkatkan kadar natrium dalam tubuh yang dapat mengurangi efektivitas obat furosemide dalam mengeluarkan cairan dan natrium berlebihan. Sehingga dengan mengurangi asupan garam, pasien dapat membantu obat furosemide ini bekerja lebih efektif dalam mengontrol retensi cairan dan tekanan darah tinggi. Indeks keamanan kehamilan. Kategori C. Kategori C menunjukkan bahwa studi pada hewan telah menunjukkan adanya efek samping pada janin. Tetapi sebelum ada studi terkontrol yang dilakukan pada wanita hamil, dalam hal ini penggunaan obat atau zat tersebut hanya direkomendasikan jika potensi manfaat yang diharapkan lebih besar daripada risiko yang mungkin terjadi. Penting untuk dicatat bahwa klasifikasi dalam PSI didasarkan pada bukti yang tersedia pada saat itu dan dapat berubah seiring dengan perkembangan penelitian dan informasi baru. Spesial Communication Monitor. Pasien dengan gangguan hati atau ginjal menghindari penggunaan pada pasien dengan hipofrenia atau dehidrasi. Hati-hati pada pasien dengan diabetes mellitus karena furosemide dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Berikan perhatian pada pasien lanjut usia karena mereka mungkin lebih rentan terhadap efek samping. Gangguan elektrolit dan dehidrasi. Resiko furosemide dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti hipokalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, dan juga dehidrasi. Tindakan apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami hal tersebut? Yang pertama itu memonitor kadar elektrolit secara rutin, terus menghidrasi adekuat, dan juga memberikan suplemen elektrolit jika diperlukan. Yang kedua itu ada hipotensi. Resiko karena efek diuretiknya, furosemide dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan. Tindakan apa yang harus kita lakukan yaitu memonitor tekanan darah secara rutin dan terutama pada pasien dengan riwayat hipotensi atau yang menggunakan obat antihipertensi lainnya. Selanjutnya, fungsi ginjal. Obat furosemide ini dapat berisiko memperburuk fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan gangguan ginjal pre-existing atau mereka yang mengalami dehidrasi. Untuk itu perlu melakukan tindakan dengan cara evaluasi fungsi ginjal sebelum dilakukan terapi dengan furosemide dan lakukan penyesuaian dosis jika diperlukan. Selanjutnya, ototoksisitas. Penggunaan furosemide dalam dosis tinggi atau dengan cepat dapat menyebabkan otoksisitas yang berisiko menyebabkan gangguan pendengaran. Untuk itu perlu dilakukan tindakan dengan cara hindari pemberian dosis tinggi dan pemantauan ketat jika digunakan bersama obat lain yang bersifat otomatis. Selanjutnya, diabetes mellitus. Furosemide dapat meningkatkan kadar gula darah. Maka tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan memonitor kadar glukosa darah pada pasien dengan diabetes dan sesuaikan terapi antidiabetik jika diperlukan. Jadi, pasien dengan diabetes harus lebih sering memeriksa gula darahnya ketika menggunakan furosemide. Ini untuk memastikan bahwa kadar gula darah tetap dalam rentang yang aman. Dokter mungkin perlu menyesuaikan dosis obat diabetes berdasarkan hasil ini. Selanjutnya, interaksi obat. Furosemide dapat berinteraksi dengan berbagai obat seperti yang pertama, aminoglikosida yang dapat menyebabkan kerusakan pada telinga atau ototoksisitas. Dan risiko ini bisa meningkat jika digunakan bersama furosemide. Lalu yang kedua, digoxin. Obat ini digunakan untuk mengobati masalah jantung. Furosemide dapat menyebabkan penurunan kadar kalium dalam darah yang dapat meningkatkan risiko efek samping dari digoxin. Dan terakhir, obat antiinflamasi non-steroid, misalnya obat ibuprofen yang dapat mengurangi efek furosemide dalam mengeluarkan cairan berlebihan dari tubuh. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi potensi interaksi obat sebelum memulai terapi dan pantau pasien secara ketat jika kombinasi obat tidak dapat dihindari. Lalu yang terakhir, kehamilan dan menyusui. Furosemide harus digunakan dengan hati-hati pada ibu hamil dan menyusui karena potensi risiko pada janin dan neonatus. Maka, gunakan hanya jika bermanfaat lebih besar dari risiko dan di bawah pengawasan medis yang ketat. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan berikut adalah referensi sebagai bahan bacaan. Terima kasih.